Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya yaitu Ngoprek Elektro. Kali ini saya akan kita sama-sama belajar eh, tentang baterai pada Android ya. Baterai pada Android. Oke, baterai pada Android ini dibedakan menjadi dua buah ya. Yang pertama yang seperti ini baterai non tanam ya. Mereknya bebas ya, ini yang biasa saya pakai aja. Kebetulan saja ini extract ya, extract. Kemudian ini baterai tanam yang Oppo ya, yang saya videokan sebelum-sebelumnya ya. Oke, jadi ada dua jenis baterai dalam Android, baterai tanam dan baterai non tanam. Oke, yang baterai non tanam seperti ini biasanya dipakai oleh HP-HP lawas ya, HP-HP lawas yang lumayan jadul ya. Tapi bukannya jelek ya, memang ada kelebihan dan kelemahannya ya di antara kedua baterai ini. Ya, untuk baterai non tanam seperti ini, kelebihannya dia itu gampang dibongkar pasang ya untuk baterai seperti ini, karena kita tidak perlu membongkar HP ya, tidak perlu menggunakan obeng, tidak perlu membuka baut-bautnya. Kita tinggal lepas saja, biasanya tutup vektor belakang lalu cabut atau pasang ya. Keuntungannya. Kemudian keuntungan yang lain, ini kalau misalkan kalian ya mempunyai HP yang menggunakan baterai non tanam seperti ini, kemudian HP-nya rusak seperti HP J2 Prime seperti ini ya, konektornya rusak misalkan, ya kita tidak perlu terburu-buru untuk memperbaikinya. Kita bisa menggunakan charger kodok seperti ini ya, charger kodok seperti ini. Jadi kita tinggal beli saja charger kodok yang harganya murah ya. Oke, itu kelebihannya. Mungkin ada kelebihan lain, boleh kalian yang tahu ya, kalian komentar saja di kolom komentar ya. Oke, untuk kekurangannya. Untuk kekurangannya, dia ini mungkin disebut ribet ya, atau untuk membuka SIM, untuk membuka micro SD, kita harus mematikan dulu ya, karena biasanya kalau HP-HP yang menggunakan baterai non tanam seperti ini, posisi SIM tray-nya itu berada di bawah atau di depan ya. Jadi kita harus mematikan dulu HP-nya, kemudian mencabut dulu baterainya ya. Ya, itu saja ya. Kalau kalian tahu kelemahan yang lain, boleh komentar di kolom komentar ya. Oke, ini baterai non tanam ya. Jadi kalau kalian menemukan baterai seperti ini ya, nah seperti ini, nah jadi ada tembaga di depannya, berarti itu baterai non tanam ya. Kalau kalian bongkar HP kalian, mudah, tinggal buka vektor belakang, nggak perlu bongkar-bongkar baut, kemudian mudah dibongkar dan dipasang. Kemungkinan besar itu baterai non tanam, dan bentuknya seperti ini ya, bagian konektornya ya. Oh ya, kerugian yang lain ya, kalau kan konektornya, bagian yang koneknya itu di ujung baterai ini ya. Jadi kalau kita sering cabut bongkar pasang, itu bisa saja konektor baterai dari HP ke baterainya itu biasanya suka longgar atau bahkan patah ya kalau terlalu sering ya. Oke. Seperti itu ya, ini bentuk
yang non tanam, baterai non tanam untuk Android ya. Kita bahas untuk Android dulu ya, karena untuk yang iPhone beda lagi. Oke. Selanjutnya ini baterai tanam. Oke, baterai tanam bentuknya seperti ini. Dia memiliki konektor baterai di sebelah sini ya. Jadi konektor baterainya ini nyambung ke fleksibel ya. Di sini ada fleksibelnya. Ada fleksibelnya. Oke. Jadi kelebihannya apa? Kalau baterai tanam seperti ini, biasanya itu kalau kita ingin mengeluarkan SIM tray, mengeluarkan SIM ya, mengeluarkan SIM HP atau mengeluarkan micro SD memori, kita bisa membukanya tanpa melepas baterai ya. Kalau yang tanam seperti ini ya, biasanya sudah disediakan slot di bagian pinggir HP-HP, terutama HP-HP sampai ke generasi sekarang ya, yang terbaru itu menggunakan, sebagian besar menggunakan baterai tanam seperti ini ya. Modelnya saja ya, bentuknya seperti ini. Jadi baterai, kemudian ada fleksibel, kemudian ada konektor baterainya di sebelah sini yang nanti connect ke konektor mesin pada HP-nya ya. Oke, jadi mudah untuk membuka SIM tray, tidak perlu membongkar HP, tidak perlu melepas baut-baut, tidak perlu menggunakan obeng untuk membongkar SIM tray-nya ya. Dan juga tidak perlu sampai mematikan HP-nya ya, kita tinggal colok saja, biasanya pakai colokan SIM tray. Kemudian kita bisa memasukkan dan mengeluarkan SIM tray dan memori SD card kita. Oke. Kalau kalian mengetahui keunggulan atau kelebihan lain dari baterai tanam seperti ini, silahkan komentar di kolom komentar ya. Oke, sekarang kelemahannya itu ini sangat sulit ya kalau kita ingin mengganti atau memeriksa baterai tanam seperti ini ya. Oke, kalau misalkan HP kalian hang ya, yang baterai non tanam seperti ini, kita tinggal cabut saja baterainya, kemudian masukkan lagi. Tapi kalau baterai tanam seperti ini, kalau kalian ingin melepas dulu baterainya, itu lumayan ribet ya. Kita harus membongkar dulu HP-nya, melepas-lepas baut dulu menggunakan obeng, dan nggak semua bisa dan nggak semua mau juga ya. Jadi kadang kalau pembongkaran atau penggantian baterai tanam seperti ini biasanya dilakukan oleh teknisi ya. Oke, untuk kelemahan lainnya boleh kalian yang tahu ya, boleh komen di kolom komentar saja ya. Oke, untuk bentuknya seperti ini ya. Tadi membedakannya seperti ini. Pokoknya kalau yang non tanam itu bentuknya kayak gini ya. Dia tembaganya di sini. Kemudian kalau yang tanam itu dia mempunyai fleksibel dan konektornya seperti ini ya. Konektor baterainya. Oke, pokoknya kalau HP kalian mudah dibuka baterainya, berarti kemungkinan besar itu non tanam, dan bentuknya seperti ini kemungkinan besar non tanam. Kemudian kalau baterai kalian susah dilepas atau harus membuka dulu baut, kemungkinan besar itu baterai kalian tanam seperti ini ya. Oke, mungkin sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran atau ada pertanyaan, boleh komentar saja di kolom komentar ya. Ya mungkin sekian saja video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, share, subscribe video saya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.